kali saya terima kasih ucapkan kepada Ibu ya yang sudah mau meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Maksud tujuan saya ke sini Ibu, ini untuk mewawancara Ibu mengenai kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama saya Deva, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 004 Teluk Bijay. Langsung saja ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu ya, selama Ibu menjabat di SD 013 Belupasar ini ya, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Ya, kalau mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu ya, tentang kasus dilema apa tadi, bujukan moral dan etika itu, kami selalu mengadakan musyawarah. Ya, mengadakan musyawarah sesama guru yang ada di sekolah Ibu tentang kasus yang sedang kami hadapi. Dari musyawarah itu nanti barulah kami mengambil keputusan yang harus kami laksanakan. Jadi Ibu mengadakan musyawarah dulu ya, dengan guru-guru. Ya, kasih ya Bu. Yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi yang sudah Ibu katakan, pertama kami mengambil keputusan itu tadi kan dengan musyawarah, ya kan. Setelah musyawarah itu tadi berlangsung, saya sebagai kepala sekolah terhadap guru-guru menanya pendapat guru-guru bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dilema yang sedang kami hadapi. Ya, berarti Ibu diskusi dulu ya, menanyakan pendapat gurunya bagaimana solusi yang tepat. Ya, terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, sama aja tadi itu di langkah-langkahnya. Pertama kami identifikasikan dulu apa masalahnya, gitu kan. Setelah itu tadi baru kami pilah-pilah masalah tersebut, yaitu baru kami mengadakan tadi musyawarah tadi yang saya Ibu katakan tadi, bukan. Namun jika permasalahan tersebut dalam dilema etika, maka keputusan dapat diambilkan dengan mempertimbangkan banyak hal, umpamanya kan apa masalah yang sedang dalam kami hadapi tadi, itu keputusan dapat kami ambilkan tadi melalui musyawarah bersama guru tadi. Ya, berarti beberapa langkah ya Bu ya, atau sudah yang dilakukan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Maksudnya hal-hal apa saja selama ini yang anggap efektif? Mungkin dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif itu biasanya apa gitu? Pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini dianggap efektif jika telah mempertimbangkan berbagai faktor dan fakta yang ada. Umpamanya tadi dua masalah kan. Pertama masalah kami umpamanya kantin kumuh. Kan di sekolah ini kan ada kantin. Umpama kantin itu tidak sesuai dengan kesehatan, umpamanya membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu berjualan tidak sesuai dengan kesehatan. Itu kan kami, kalau Ibu langsung ke kantin, kantin, yaitu Ibu menganjurkan apa saja yang sesuai dengan kesehatan, apa saja yang bisa dijual di dalam kantin tersebut, gitu kan. Jika setelah Ibu mempertimbangkan berbagai faktor dan fakta yang ada, Ibu memikirkan opsi tritema yang mungkin diambil sebagai jalan tengah. Untuk yang kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ketika Ibu mengambil keputusan itu ada tantangannya. Iya, apa saja itu? Tantangannya seperti tadi kantin tadi kan, mungkin orang kantin tadi tidak menerima, atau dengan dia berjualan seperti mie instan kan tak boleh, gitu kan, mungkin dia menolak apa yang Ibu anjurkan tadi. Setelah Ibu kasih pendapat-pendapat, saran-saran, itu kan pasti ada kan yang tidak sesuai. Jadi Ibu lagi setelah itu Ibu kasih waktu, tinggal waktu entah seminggu, apakah dia berjualan lagi tentang mie tadi atau tidak, gitu kan. Jadi mungkin karena dari penjualan itu dia mendapat
pembeliannya banyak, jadi ibu mengasih waktu, entah seminggu sekali boleh dia berjualan mie gitu. Berarti Bu, tantangan Ibu ya berupa orang kantin itulah ya. Iya, itu namanya orang mencari nafkah, iya, kan, ada gitu. produk kontranya Iya. gitu ya. Oke, Bu. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang akan Ibu jalankan? Maksudnya ini Bu, manakah Ibu ketika ada kasus Ibu langsung menyelesaikan di saat itu, atau mungkin ada jadwalnya, umpamanya prosedurnya, urutan-urutannya itu? Iya. Kalau umpamanya kasus itu tidak sulit atau tidak menggunakan jangka waktu yang lama, ibu ngambil keputusan langsung Langsung di tempat itu ya? Langsung di tempat. Nah, kalau dia umpamanya kasus itu agak berat, ya kan, ibu menyelesaikan sebuah permasalahan itu tidak dilakukan dengan jadwal tertentu, dilakukan saat terjadi permasalahan yang ibu bilang tadi. Kalau masalahnya tidak sesulit atau tidak parah gitu kan, ibu langsung. Tapi kalau umpamanya masalah itu berat, ibu mengambil jadwal lah. Iya, dalam waktu tertentu. Ya, prosedurnya dulu ya. Yang selanjutnya yang ketujuh ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika Ibu mengambil keputusan, mana ada bantu dari orang lain atau dari guru lain gitu maksudnya? Iya, banyak. Kalau kami di SD kami ini, setiap ada masalah atau setiap ada tentangan dari luar, kami selalu mengadakan musyawarah dengan perwakilan kepala sekolah, dewan guru, serta pengalaman dan mengambil keputusan. Jadi keputusan itu tidak ibu sendiri yang mengambil, ibu harus bermusyawarah dulu dengan warga sekolah. Berarti Ibu ada faktornya banyak Bu ya, terutama dengan guru ya, dengan waktunya. Pokoknya yang anggota yang ada dalam keluarga sekolah ini ya Bu ya. Oke. Yang terakhir nih pertanyaannya Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak, pengalamannya banyak ya, cukup banyak. Dalam yang bisa ibu ambil, kita bekerja sama gitu kan, secara musyawarah, kerja yang berat bisa menjadi ringan. Berarti kalau ada setiap mengambil ada masalah tentu dengan musyawarah, maka masalah tersebut bisa cepat selesai ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu ya atas jawaban Ibu. Terima kasih atas waktunya juga. Mohon maaf Bu jika ada kata-kata saya yang salah dalam pertanyaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin nih Pak ya untuk waktunya sebentar. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak ya dalam tugas guru penggerak saya, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada pun di sini yang ingin saya wawancarai beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya, selama Bapak menjabat di sekolah ini, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Ya. Jadi sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu dilema etika dan apa itu rujukan moralnya gitu. Ya. Jadi dilema etika itu merupakan suatu situasi yang terjadi bagi seseorang yang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu benar, ya, tetapi bertentangan. Itu
yang dinamakan dilema etika. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang yang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah. Jadi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu dilema etika, dan tadi telah dijelaskan bahwa dilema etika itu adalah secara moral benar, ya, secara moral dia benar, tetapi dia bertentangan. Kalau rujukan moral itu mengambil suatu keputusan antara benar ataupun salah. Jadi di dalam suatu memimpin suatu sesi itu kita pasti, ya, mengalami daripada diskusi ini dilema etika dengan rujukan moral ini, ya. Jadi ini kita harus terlebih dahulu, karena kadang-kadang dalam suatu keputusan itu kan kita harus hati bekerja. Kadang-kadang kita harus bekerja dengan aturan, kadang-kadang dengan perasaan. Jadi kalau dengan perasaan inilah yang menimbulkan dilema, ya, yang dinamakan dilema etika. Karena kalau rujukan moral tadi itu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan. Jadi pasti, ya, di dalam suatu institusi yang kita pimpin, pasti kita mengalami daripada rujukan moral dengan dilema etika, ya. Jadi langkah-langkah yang kita harus ambil dalam keputusan dilema etika itu mungkin ada beberapa langkah. Misalnya, karena apakah kita mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, ya. Maka itu mengidentifikasi situasi yang terlibat dalam situasi ini. Maka itu kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya. Jadi udah itu kita pengujian daripada benar atau salah. Maka itu kemudian baik yang benar ataupun yang salah. Itu juga di dalam rujukan moral itu, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mengambil suatu keputusan, ya. Misalnya contoh, guru terlambat, dari kota mungkin itu dilema etika dia, itu sudah masuk, seharusnya masih di 15, mungkin dia terlambat itu karena ada faktor X, ya. Misalnya hari hujan, kebetulan dia tidak bawa, itu kan menjadi dilema etika, ya. Bertentangan, ya. Itu yang dimaksud dengan, jadi kita harus mengidentifikasi permasalahan benar salah itu kan, itu juga kita di dalam mengambil suatu keputusan. Di samping dengan aturan, kita lihat dulu daripada mengidentifikasi, ya, daripada permasalahan yang ditimbulkan, ya. Jadi sebelum berarti di sini bagi Bapak cara mengidentifikasinya itu tentu mengetahui dulu tahu apa itu sebenarnya dilema etika itu dulu, terus juga moral itu bagaimana, baru nanti diidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang di sekolah Bapak, ya. Pertanyaan kedua, ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi kita di dalam itu kita harus, sebagaimana kita contohkan tadi, kita misalnya guru terlambat, itu kita identifikasi. Tentu kita tidak mengambil suatu keputusan dia terlambat ini, itu kan ada beberapa faktor, ya, beberapa faktor. Misalnya banyak bocor, ini kan menjadi dilema etika. Jadi kan yang masih dilema etika, jadi kan suatu itu tidak bertentangan, ya. Tetapi salah dalam aturan. Kalau rujukan moral tadi yang sama-sama benar, ya, dan tidak bertentangan, itu kan rujukan moral.
Jadi kita mengidentifikasi permasalahan itu dan kita memberikan suatu apalah ini pendekatan ya, sejauh mana dia di dalam misalnya suatu aturan yang berlaku itu yang dilanggar, misalnya kan suatu aturan itu yang sudah kita sepakati itu yang sudah diapakan itu. Ya, berarti dalam jangka mengenai putusan Bapak harus tahu dulu permasalahan. Kita bukan mengambil suatu tindakan, itu kita pelajari. Ya, kita mempelajari mengapa dia misalnya kalau contohnya dalam suatu peraturan jadi kita harus melaksanakan pendekatan terlebih dulu sebelum kita mengambilkan suatu keputusan, kan gitu. Dicari tahu dulu Pak permasalahannya. Ya. Mungkin ini kan ada daripada dilema etika lah, dilema etika kan. Bisa itulah ada nanti diwujudkan moral itu kan. Jadi harus melalui analisis kasus juga kan. Jadi di dalam paradigma dilema etika ini ada kan suatu pengambilan keputusan itu ada prinsip-prinsip yang kita terapkan ya. Yang jelasnya kita kan mengambil suatu keputusan itu kan berbasis etika gitu, berbasis etika. Jangan nanti yang kita ucapkan menjadi terbebani. Yang terpenting kan dia ada kesadaran, dari kesadaran dia tidak mengulangi daripada kesalahan daripada tersebut juga. Terima kasih Pak. Yang ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Maksudnya keputusan Langkah-langkah dalam mengambil keputusan terhadap masalah, contoh seperti tadi guru yang terlambat, langkah-langkahnya awal-awalnya. Langkah-langkahnya kita kan istilahnya kita kan memanggil guru ya, istilahnya memberikan nasihat, memberikan pendekatan ya, supaya kejadian daripada itu tidak terulang lagi. Karena di dalam suatu kepimpinan itu untuk menegur daripada guru yang tidak disiplin, nah contohnya kan itu akan ada contohnya itu dengan cara lisan, dengan cara tulisan, itu kan langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi diharapkan kan supaya kedua istilahnya kan sebagai pemimpin ini dia akan mengayomi daripada bawahannya tersebut. Terus Pak yang keempat ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang masuk di sini Pak, hal-hal yang biasanya efektif ketika Bapak mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu. Contohnya apa? Tadi kan terlambat Bapak tadi bilang terlambat itu. Ya, Jadi pengambilan efektif biasanya istilahnya tuh keputusan yang rasanya itu yang tepat. Iya, tepat itu kita saling berkomunikasi, salah satu cuma ada saling berkomunikasi, karena itu kan ada faktor bukan ada unsur kesengajaan, kita kan istilahnya melakukan pendekatan tidak ada berupa sanksi, tidak ada berupa pendekatan dan saling memahami dan saling mengerti lah gitu. Ya, berarti yang efektifnya kita harus melakukan pendekatan dulu ya Pak ya. Pendekatan dan saling berdiskusi, saling share kan. Nah, mudah-mudahan yang ini tidak akan terulang lagi dan itu masalahnya. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksud ini Pak, ada hal apa saja yang jadi tantangan? Tentu dalam setiap mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan dilema etika, tentu ada tantangan-tantangannya. Jadi ditanya ini selama Bapak menjabat sini, hal-hal apa saja yang Bapak temui berupa tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak? Dalam mengambil suatu keputusan itu kan pasti ada alasan
istilah pro dan kontra. Ada rasa senang dan rasa tidak senang. Itu manusiawi kan. Pasti ada timbul masalah itu, rasa senang dan rasa tidak senang. Itu suatu hal yang lumrah dan yang mudah kita temukan daripada dilema etika tersebut. Walaupun di dalam dilema etika itu kan ada nilai kebajikan, ya, tetapi itu dia bertentangan. Kadang-kadang kalau suatu pemimpinan ini, kalau kita buat secara aturan, itu akan sulit, kan? Tentu kita ada juga istilahnya toleransi ataupun perasaan, kan? Perasaan itu kan istilah toleransi. Kalau kita memberikan suatu toleransi, itu kan sudah dinamakan kan dilema etika, ya. Dilema etika itu sudah bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu kita melakukan pendekatan saling komunikasi dan saling share aja, kan? Istilahnya supaya masalah-masalah itu tidak akan terulang lagi. Contoh yang lain misalnya di dalam perangkat pembelajaran ataupun yang lain, kan perlu kita memberikan pembinaan, karena ini kan merupakan suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban daripada seorang guru. Baik, Pak. Terus yang keenam, Pak, ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus tersebut, atau bentuk prosedur bagaimana yang akan Bapak jalankan ketika ada masalah yang tadi itu? Jadi dalam dilema etika ini, kalau seandainya keadaan kejadian di sekolah itu kita melaksanakan secara spontan, ya, supaya permasalahan itu tidak berlarut, tidak terprogram dan tidak langsung kita selesaikan waktu itu supaya masalah ini tidak berlarut. Istilah secara spontan, ya, istilah tidak kita aturkan jadwalnya ini, kan. Kita akan kena kesibukan itu, kita akan tapi tadi terlupakan permasalahan di dalam dilema etika tersebut. Berarti langsung diselesaikan, ya, Pak, ya? Langsung diselesaikan secara spontan, ya. Pak. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Maksudnya? Ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini? Dalam mengambil suatu keputusan ini, suatu kemudahan itu kan banyak daripada pengalaman yang terdahulu, kan. Dan di samping itu kan kita sering karena di dalam suatu sekolah itu permasalahan guru itu tidak jauh berbeda dengan sekolah yang lain. Kadang-kadang kita sering ya, sering berdiskusi dengan kepala sekolah yang lain apa cara yang tepat dan cara yang tepat di dalam suatu mengambil keputusan. Kalau tipe-tipe guru ini di dalam misalnya kita mengambil suatu keputusan dalam dilema etika ini. Berarti butuhnya sharing, Pak, ya, bagi pengalaman, Pak, ya, dengan komunikasi dengan pengawas sekolah yang ada itu, Pak, ya. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam dilema etika itu kita mengambil suatu keputusan, kita harus melihat dan memperhatikan kejadian itu dengan semaksimal mungkin, ya, dengan sebaik mungkin, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan dari pihak yang lain, ya, dari pihak yang lain yang tidak merugikan. Karena dalam hal ini kita mengharapkan suatu pembinaan, ya, pembinaan dan tidak merugikan, ya, merugikan daripada guru tersebut. Terima kasih banyak, ya, Pak, ya, atas jawaban-jawabannya, sangat membantu saya dalam nanti apabila ada permasalahan bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak, atas waktu dan jawabannya. Saya akhiri percakapan wawancara kita ini, ya, Pak, ya, dengan mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih banyak Pak. Eh,